Kalau saya ini bisa seperti ini karena hasil dari sini, pelatihan seperti ini. Yang saya dapatkan justru dari rezeki penghasilan istri saya menjahit, itulah yang kami nikmati. Membangun rumah juga demikian. Ya, mungkin di antara kita di sini tidak percaya kalau saya ini bisa seperti ini karena hasil dari sini, pelatihan seperti ini. Dulu saya kan ceritanya masih bujang pada saat lulus PNS. Ya. Kemudian tahun 2005 atau 2006 2008 kami menikah dan kontrak tidak jauh dari sini. Lalu ada kegiatan pelatihan di sini yang dilaksanakan. Kebetulan satu di antaranya itu menjahit. Ya. Saya tahu itu dan kebetulan saya waktu itu ya namanya juga anak buah minta tolong sama bos. Saya tidak malu-malu sampaikan, saya minta tolong waktu itu sama kepala bagian saya Andi Cawamiri, dan itu tidak akan bisa saya lupa namanya. Tolong dimasukkan istri saya untuk ikut dalam kegiatan pelatihan di sini. Ya, padahal ini sudah berlangsung juga. Mudah-mudahan ini masih akan, ini saya yang terlambat saya tahu karena ada banyak teman-teman atau keluarga atau tetangga yang mungkin bisa kita masukkan. Jadi singkat cerita akhirnya masuk dan ada Pak Rabah di sini, ya sudah pensiun bersama dengan teman-teman itu yang melatih ya selama 3 bulan. Alhamdulillah karena semangat yang dia bawa untuk mengikuti pelatihan memang ya luar biasa. Tidak pernah begitu selesai lanjut dia ikut-ikut menjahit. Tidak malu saya menyampaikan bahwa untuk satu potong dia diupah Rp25. Ya. Sampai kemudian naik 250. Saya PNS, saya bekerja, saya waktu itu sudah pejabat. Ya. Lalu kemudian ada kegiatan obras lagi di sini. Saya suruh ikut lagi. Saya punya istri, saya suruh ikut lagi, ikut pelatihan obras lagi di sini. Alhamdulillah sudah bisa juga. Ada juga mungkin bahkan bantuan peralatan yang diberikan untuk bisa mandiri. Sampai akhirnya kemudian dibuka pasar sentral di sana. Saya lagi-lagi minta bantuan untuk diberikan difasilitasi kios dan disitulah. Padahal dulu masih pasar lama. Saya masih ingat sampai terakhir waktu itu Rp250 per satu potong upahnya. Ya. Saya dorong terus istri saya untuk melatih sampai dibuka pasar sentral dan alhamdulillah kadernya saat ini tidak terhitung juga, bahkan dia membina. Kalau ada orang memagang di sana sekaligus untuk belajar, dia kasih bayar di 1 juta 1 bulan, bahkan 2 juta sampai dia mahir. Ya. Ada hal yang barangkali ini mudah-mudahan bisa memotivasi adik-adik semua. Saya katakan tadi dari situlah, dari sinilah saya bisa seperti ini. Saya kuliah dibiayai dari istri saya dari hasil upah menjahit. Ya. Ada dulu kerjasama juga dengan teman-teman KLK di sini, struktur untuk menerima orderan
baju kaos, ya itu partai besar. Lalu kemudian Mandiri sudah banyak juga anggotanya tidak terhitung. Dan saya dikuliahkan dari hasil upah itu S2 di Unnas. Setiap minggu saya harus minta uang. Dan alhamdulillah saya selesai ya dari uang yang diperoleh atau rezeki yang diperoleh istri saya dari hasil menjahit. Saya tidak malu-malu, dan sampai saat ini istri saya masih menjahit di pasar. Ya. Lalu kemudian pada saat saya dilantik, orang bilang tidak bisa lagi kerja di pasar itu. Saya bilang jangan tinggalkan itu karena kita dari sana asalnya. Iya. Ya. Jadi yang ingin saya sampaikan, peluang itu tidak datang, momentum itu tidak datang dua kali. Kalau kita memang bisa serius dari sini, kita bisa menata karir masa depan kita. Yang penting serius. Karena tidak sedikit juga ada orang yang mungkin karena bukan muncul dari motivasi yang paling dalam, dia ikut, setelah itu ya sudah tinggalkan. Padahal kalau kita mau seriusi, bukan main kegiatan seperti ini, Pak. Betul-betul kita diajak untuk mandiri seperti yang disampaikan tadi. Ya. Memang ya tidak bisa kita langsung jadi, tapi apa yang diberikan nanti oleh instruktur, ya, oleh pemateri itu adalah bekal modal untuk kita bisa mandiri, untuk kemudian kita perdalam pengetahuan pengalaman yang kita terima. Ya. Ini yang harus kita camkan. Tidak mudah, dan saya anggap yang masuk saat ini orang-orang pilihan, dan karena itu jadikan ini sebagai momentum kesempatan untuk membekali diri. Terserah apa kita bisa mau mandiri atau kita bergabung ya dalam satu wadah dengan teman-teman 1 sampai 5 orang misalnya, mendirikan satu usaha itu jauh lebih bagus. Ya. Ada banyak tetangga, keluarga yang kalau ada pelatihan saya kirim. Ya. Lebih-lebih kalau kursus menjahit, karena kalau lepas dari sini masuk bergabung di pasar, di tempatnya istri saya membuka usaha sampai kemudian dia main. Ya. Saya tidak yakin juga kalau misalnya tidak ada keterampilan yang dimiliki oleh istri saya yang asalnya dari KLK ini, lalu saya bisa begini, karena tidak mungkin saya bisa kuliah. Berapa sih gajinya? Berapa sih gajinya ASN? Paling apa ya kalau sudah ambil baik kredit tuh. Iya. Dulu saya sempat dibilangi orang banyaknya uangnya ini Pak Ali. Iya. Karena saya tidak pernah singgung, saya tidak pernah tanya berapa gaji saya di BPD. Tidak pernah. Kenapa? Untuk apa habis di situ dibayar kredit? Yang saya dapatkan justru dari rezeki penghasilan istri saya menjahit, itulah yang kami nikmati. Membangun rumah juga demikian. Ya. Saya terus terang bangun rumah dari pasar itu. Bayangkan kalau saya punya istri ikut arisan 30 juta 1 minggu. Dan itu kadang 4, 5, 1 kali naik langsung bangun rumah. Hasilnya apa dari situ? Dari menjahit. Memang ini juga yang perlu saya bekali adik-adik. Perlu kita membangun jaringan. Ya. Setelah selesai di sini, jangan putus begitu saja. Bangun jaringan. Di sini ada kan kebetulan ketuanya. Nah. Ya. Jadi sengaja ini saya sampaikan, bukan berarti saya ria, tidak. Saya ingin adik-adik memotivasi dirinya bahwa ini bukan ece-ece kegiatan pelatihan ini. Ini kegiatan yang betul-betul bisa mengantar adik-adik untuk mandiri, bisa mengantar adik-adik untuk menata masa depannya. Ya.
Saya banyak bicara tentang menjahit karena di situ saya punya istri. Berapa banyak di sini alumni pelatihan menjahit yang kemudian setelah itu dia perdalam keterampilannya di tempatnya nyonya saya, lalu setelah itu dia bisa mandiri. Ya, dia bisa mandiri. Saya tidak bisa hitung lagi. Belum lagi yang belajar, ya, dan itu dia harus bayar. Sebenarnya melanggar ministriku ini karena memberikan pelatihan kepada orang, transfer ilmunya baru dia suruh membayar. Ya. Dan itu saya tidak bisa hitung berapa banyak. Ya. Tidak sedih kalau misalnya ada 2-3 yang datang di situ minta diajarkan sampai betul-betul mahir. Ya. Selesai itu dia bayar. Biasanya dia bayar lebih dulu. Ya itu. Jadi sekali lagi saya pesankan, ini momentum yang sangat bagus ya untuk kita belajar. Lalu kemudian setelah selesai ini, karena waktunya singkat, setelah selesai ini perdalam itu, jangan putus komunikasi dengan teman-teman. Kalau perlu buat semacam grup ya untuk mendirikan usaha yang kita geluti.